Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maita Meliani Rustaman dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 5. Di sini saya akan merisum buku Otonomi Daerah atau asas-asas hukum pemerintahan yang layak oleh S.F. Marbun. Dari pengertiannya, pemahaman terhadap AAUPL tidak dapat dilepaskan dari konteks kesejahteraan di samping dari segi kebahasan. Hal ini karena asas ini tuh muncul dari proses sejarah, terlepas dari kenyataan bahwa kemudian AAUPL ini menjadi wacana yang dikaji berkembang dan di kalangan para sarjana sehingga melahirkan rumusan dan interpretasi yang beragam. Dari perkembangan AAUPL ini memiliki arti penting, yaitu arti penting dan fungsi, yaitu bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dan melakukan penafsiran dan penetapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumara dan atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan phrase atau ermesen atau yang melakukan. Dan bagi warga masyarakat itu sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang layak ini dapat digunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan bagi hakim tun itu dapat digunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan badan atau pejabat tun. Selain itu, UPL juga tersebut berguna bagi badan legislatif dan merancang suatu undang-undang. Dan di sini ada macam-macam asas, yaitu ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini diperoleh bagi seseorang yang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah, dan keputusan itu tidak dapat maksudnya semua keputusan yang telah dikeluarkan tidak dapat dicabut kembali sampai dibuktikannya sebaliknya dalam proses di pengadilan. Lalu ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini menghendaki pulanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis kualifikasi seperti pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya setiap kasus yang ada atau dengan seiring persamaan perlakuannya serta sejalan dengan kepastian hukum. Lalu di sini ada asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama atas kasus-kasus dan faktanya yang sama pula. Meskipun demikian, dalam kenyataan sehari-harinya itu sukar atau berbeda, ditemukannya adanya kesamaan mutlak atau tetap dalam dua atau lebih dari kasus itu. Khusus di sini juga ada asas bertindak cermat atau asas kecermatan. Asas ini bertindak untuk melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian bagi warga negara itu sendiri. Lalu ada asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini untuk keputusan badan-badan pemerintah yang harus mempunyai motivasi atau atasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan suatu keputusan yang dapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusannya. Terus lalu di sini ada sumber hukum menurut
atau yang dikutip dari Sudipto Mertokusumo, yaitu sebagai asas hukum, yang kedua sebagai petunjuk bagi hukum terdahulu yang memiliki bahan-bahan hukum kepada hukum yang berlaku hingga sekarang, yang ketiga sebagai sumber hukum sebagai sumber berlakunya hukum, keempat sebagai sumber dari makna kita dapat mengenal dari hukum itu sendiri, lalu yang kelima sebagai sumber terjadinya hukum. Lalu di sini ada istilah-istilah seperti good governance, good atau clean governance. Nah, good governance ini maksud dari good governance dan clean governance itu maksudnya di sini awal mulanya pada sejak tahun 1990-an istilah dari pemerintahan yang baik dan bersih itu mulai dipopulerkan di lingkungan administrasi negara. Semula istilahnya itu oleh Bank Dunia dan beberapa negara Eropa lainnya menyebutnya itu good governance dan clean governance. Good governance itu artinya pemerintahan yang baik, clean governance itu artinya pemerintahan yang bersih. Karena secara filosofis suatu pemerintahan yang baik dengan sendirinya akan melahirkan pemerintahan yang bersih pula, atau sebaliknya pemerintahan yang bersih akan menjadi prasyarat akan melahirkan pemerintahan yang baik pula gitu. Begitupun dengan sebaliknya. Lalu dari peranan AAUPPL ini sesungguhnya sejalan dengan semangat penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kedudukan AAUPPL ini sebagai hukum yang tidak tertulis, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum konstitusi, the law of the constitution. Dengan demikian, AAUPL ini memiliki derajat yang sama dengan hukum tertulis dan memiliki kekuatan yang mengikat yang dapat dipaksakan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.